Halo guys, hari ini gue mau kasih siaran darurat karena gue melihat banyak serangan-serangan yang bakal menghancurkan ekonomi Indonesia ya, khususnya karena gue lihat pemerintahan Kazakhstan kesini makin banyak bikin blunder guys. Seru nih. Dan teman-teman bisa lihat kalau kemarin mungkin bingung ya, IHSG turun drastis. Percayalah itu belum bottom karena serangannya belum berakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, kita sempat bikin video tentang perhitungan Benix. Gue lupa gue bikinnya kalau nggak salah di tahun 2025 ya. US dollar tuh ketika Selat Hormuz ditutup, Brent naik di atas 100 dolar harusnya. Jadi kalau nggak salah videonya kita bikin tahun lalu bulan Oktober atau November. Kalau teman-teman di sini ada yang masih inget, kita udah bikin perhitungan kalau seandainya Selat Hormuz ditutup, harga minyak bumi itu harusnya di atas 100 dolar. Dan di situ dalam perhitungan kita seharusnya negara tambah rugi, tambah tekor minimal 135 triliun. Minimal loh itu. Nah, kenapa ini kabar buruk dan teman-teman harus siap ya lihat IHSG itu hancur. Bahkan nanti gue akan kasih tahu juga bank terbesar di Indonesia siap-siap juga hancur. IHSG udah pasti harusnya di 6 ribuan. Perkiraan gue harusnya di bawah 6.500 crashnya. Terus bank swasta terbesar di Indonesia, kalau IHSG di 6.500, bank swasta terbesar di Indonesia harus hancur, jatuh sampai di bawah 5.500. So ini realita ya teman-teman, nggak bisa lari. Sama seperti ketika tahun lalu gue juga udah bikin video ya, Bank BRI itu harusnya di 3.600-an. Ingat nggak? Pas gue bikin video itu nggak ada yang percaya. Tapi hari ini jadi kenyataan kan. Dan ya kalian bakal jadi saksi nih, saksi hidup. Bahwa tadi gue bilang bank swasta terbesar di Indonesia harus jatuh di bawah 5.500. IHSG juga harus jatuh. Masalah nggak? Nggak masalah kalau seandainya pemerintah bisa ambil tindakan yang lebih tegas. Tapi jadi masalah kalau pemerintah itu melunak nih sama tekanan-tekanan yang orang-orang yang dari kemarin ya gue lihat pergi dari kampus ke kampus bikin provokasi skala besar. Bahkan sampai banyak gue pantau ya grup-grup WhatsApp isinya ibu-ibu rumah tangga di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Isinya juga 11-12 tuh, sama yang bikin seminar-seminar kampus ke kampus mau membuat kerusuhan di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau memang bukan artinya pemerintah nggak ada kesalahan, enggak. Pemerintah banyak bikin blunder juga. Dan memang yang model begitu tuh yang enak buat dikerjain. Dan teman-teman bakal lihat begitu IHSG tembus seperti yang gue bilang ya, di bawah 6.000, dan bank swasta terbesar di Indonesia di bawah 5.500, dan itu akan terjadi dalam jangka waktu dekat. Kalian bisa jadi saksi dalam 1 minggu ke depan rating Indonesia bakal terus dihancurin guys, dipapas habis. Rating Indonesia dihancurin, rupiah dihajar habis-habisan, market crash, dan bakal ada diskon massal. Nah yang menarik, bisa nggak nih pihak-pihak tertentu itu memanfaatkan ini buat bikin kerusuhan, buat bikin demonstrasi. Karena dari yang udah-udah nih sejarah mengajarkan, ini peluang yang paling bagus nih buat mereka dapat cuan ya. Apalagi kalau ada orang lokal yang bisa diajak kerjasama ya, karena mereka juga udah gatel nih pengen jadi penguasa. So teman-teman brace yourself. Ingat tadi yang gue bilang, kita belum bottom.
Bulan ini akan jadi bulan yang paling menegangkan karena bulan ini akan mewujudkan ramalannya Benix di tahun 2025. Kita belum bottom, market crash yang lebih parah di depan mata, dan ya harus bisa manfaatin momen ini dengan sebaik mungkin. Jadi ini momen yang buat orang-orang yang mau jadi penguasa bisa boncengin event ini. Asing yang pengen merebut aset-aset Indonesia strategik dengan harga diskon sekarang momennya. Mau bikin kerusuhan, mau bikin terorisme, mau bikin perebutan wilayah. Nanti teman-teman bakal lihat ya, negara-negara tetangga kita mulai bakal bikin kerusuhan juga di mana-mana. Dan ya momen kayak begini nggak datang tiap tahun guys. Momen kayak begini mungkin 20 atau 30 tahun sekali lah. Jadi bakal banyak orang yang memanfaatkan situasi ini. So buat teman-teman investor di luar sana, brace yourself. Lihat di bulan ini, lihat dalam 1 minggu ini bahkan, gak usah nunggu lama-lama. Teman-teman bakal melihat banyak aksi-aksi yang luar biasa ya. Bisa sama agen-agen asing yang ada di Indonesia, udah pasti pemain. Oligarki-oligarki lokal dan politisi-politisi juga. Ini by the way kita ngomongin negara Kazakhstan ya, bukan negara Indonesia. Jadi jadi seru nih guys. Ingat tadi ya yang gue bilang ya, trigger utamanya gampang aja. IHSG ke bawah 6.500 sangat mudah, dan bank swasta terbesar di Indonesia jatuh ke bawah 5.500. Jadi IHSG di bawah 6.500, bank swasta terbesar di Indonesia jatuh di bawah 5.500. Itu bakal terjadi sebentar lagi guys. Seru nih. And apakah itu masalah? Enggak. Bahkan teman-teman harus lihat, kalau Indonesia mau bangkit, kalau lu ngerti apa yang gue pahamin ya, kalau Indonesia mau bangkit, memang mau nggak mau, suka nggak suka, saham perbankan, utamanya saham Bank Buku 4 ya, wajib tambah nyungsep, wajib tambah hancur guys, kalau Indonesia mau maju. Jadi ini harga yang harus dibayar buat Indonesia mau bertransformasi nih menjadi lebih maju lagi. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kalau lu nggak tahu, lu saksikan aja market crash 2026 ini mewujudkan skenario yang udah kita bikin ya. Ya jadi buat teman-teman di sini khususnya yang di pemerintahan ya harus lebih bijak lagi bersikap. Akan makin banyak lagi orang-orang yang memanfaatkan momen ini dari luar negeri, dari dalam negeri, dari oligarki lokal, dari oligarki asing, dan mereka wajib memanfaatkan momen ini. Ingat, karena momen ini cuma ada 20 atau 30 tahun sekali guys. Seru nih. Dan buat teman-teman yang bingung nih, sebenarnya apa yang lagi kita omongin, gak usah khawatir, lu saksikan aja apa yang terjadi di IHSG hari ini, minggu ini, bulan ini, dalam jangka waktu dekat. Termasuk tadi ya, patokan utamanya, bank swasta terbesar di Indonesia itu harus jatuh di bawah 5.500. Dari situ udah kebayangkan gimana nasib portofolio lo yang lain. Nah kalau lu penasaran, kita bahas lebih detail aja yuk. Nanti kita bakal live ya di Benix Investor Group. Kalau teman-teman ada yang gak kebagian, lu bisa lihat potongan videonya. Kita bakal bikin di membership YouTube-nya Benix. Teman-teman bisa cek juga di situ. So dunia makin seru nih guys. 10 menit lagi market buka, dan lu buktikan ramalannya Benix. Seru ini. Siap-siap ya, by the way negara juga harus siap. Defisit menurut hitungan gue bukan cuma minus 135 triliun gara-gara BBM naik. Kita harus revisi nih. Minusnya bisa di atas 300 triliun. Apalagi kalau pemerintah tolol. Pemerintah Kazakhstan by the way tidak mau mendengarkan nasihat gue dari tahun lalu. Kita harus perbanyak populasi mobil listrik di Indonesia. Wajib
dengan segala cara apapun. Ini udah dilakukan Cina, ini udah dilakukan Singapura, ini udah dilakukan negara-negara Skandinavia. Karena mereka tidak mau jadi budak Timur Tengah, guys. Konsekuensi menjadi budak Timur Tengah adalah lu bergantung pada US dollar karena belanjanya pakai dolar. Dan yang kedua, negara lu jadi nggak stabil. Karena begitu BBM naik, mau nggak mau lu harus subsidi lagi, tambah. Duitnya dari mana? Turun dari langit? Enggak. Lu harus ngutang lagi. Kalau lu nggak mau ngutang, konsekuensinya apa? Subsidi berkurang, harga bensin biarkan naik, demonstrasi massal, kerusuhan di mana-mana. Karena semua orang butuh energi. Ini udah gue pernah kasih tahu dari tahun lalu, tapi pemerintah Kazakhstan nggak dengerin gue ya. Mereka malah mencabut insentif mobil listrik. Goblok, asli goblok. Dan sekarang kita bakal bayar harganya, guys, karena kita sibuk diperbudak sama Kaisar Jepang, sama Raja Arab, sama mafia di Singapura dan Malaysia. Get ready, guys.